Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Jafar, 11 tapi 2, absen 14. Saya di sini akan menjelaskan tentang oli. Nah, dari dua atau tiga video kemarin, saya akan menjelaskan cara mengganti oli transmisi, kardan atau differential, dan oli mesin. Nah, oli itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Oli atau pelumas itu merupakan zat kimia cair yang mengurangi gaya untuk menghindari gaya gesek atau mengurangi gaya gesek antara antara dua benda bergerak yang berasal dari distilat minyak bumi dengan suhu 105 sampai 135 derajat Celcius. Fungsinya pelumas atau oli ini apa sih? Fungsi dari oli ini sebagai lapisan pelindung yang memisahkan permukaan yang bersentuhan. Oli ini dapat dibagi beberapa jenis. Ada oli mesin, mesin ini dibagi lagi, ada mesin diesel dan mesin bensin. Terus ada oli transmisi, ada oli hidrolik dan oli kardan. Oli kardan ini oli diferensial. Selanjutnya adalah oli mesin. Oli mesin ini dirancang untuk melumasi, membersihkan, dan melindungi dalam mesin kendaraan. Ini untuk membantu mengurangi gesekan, mendinginkan suhu, dan melindungi diri dari kausan. Untuk mengganti oli ini berapa bulan sekali sih? Untuk mengganti oli mesin ini biasanya berjarak 6.000 km atau 6 bulan sekali tergantung pemakaian. Kalau misalnya dipakai buat 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ya cukup 6 bulan sekali. Kalau misalnya dipakai buat setiap hari dipakai atau dipakai luar kota dipakai terus, nah itu perlu pengecekan secara berulang. Selanjutnya oli kardan atau oli diferensial. Digunakan sama sih sebenarnya dengan oli mesin yang berguna untuk mencegah dari keausan dan mengoptimalkan kinerja dari kardan tersebut. Oli kardan ini diganti pada setiap berapa kilometer sih? Secara dari saya cari di internet itu setiap 40.000 km. Selanjutnya oli transmisi. Oli transmisi ini sama dengan oli kardan, oli mesin untuk melindungi dari keausan. Dan setiap berapa kali sih untuk oli transmisi diganti? Sama, oli transmisi ini diganti setiap 40.000 km sama seperti oli kardan. Selanjutnya ada oli hidrolik. Oli hidrolik ini digunakan dalam sistem hidrolik dalam kendaraan untuk mentransfer tenaga dan melumasi komponen hidrolik. Ini sangat penting untuk operasi yang lancar dari sistem rem hidrolik, power steering, dan sistem lainnya. Biasanya untuk merek-merek di oli itu biasanya ada tulisan API atau SAE. Saya akan membahas yang API terlebih dahulu. API itu apa sih? API itu kepanjangan dari American Petroleum Institute. Nah, API ini merupakan organisasi yang mengembangkan dan menetapkan standar untuk minyak dan pelumas. Label API pada kemasan minyak menunjukkan bahwa minyak tersebut memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh API untuk keamanan dan kinerja. Kebanyakan oli ini dipakai oleh API ya. Jadi misalnya perusahaan B, perusahaan A ini membuat oli. Nah, oli ini tersebut dikirim ke API untuk diuji ke kualitasnya baik atau bagusnya. Tersebut. Selanjutnya ada SAE. Society itu kepanjangan dari Society of Automotive Engineers. SAE ini organisasi yang mengembangkan standar untuk industri otomotif, termasuk standar viskositas untuk oli. Nomor SAE ini pada label minyak menunjukkan viskositas oli pada suhu operasional yang berbeda. Misalnya 10W30 menunjukkan bahwa oli tersebut memiliki viskositas 10 pada suhu dingin atau W pada W itu apa? W itu winter ya.
dan 30 pada suhu operasional yang normal. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya api. Nah, tadi kan api kan biasanya digunakan untuk standar internasional ya. Oke, Oke, sekarang api ini memberikan kualifikasi untuk olinya. Oke, api ini memberikan klasifikasi untuk minyak pelumas kendaraan berdasarkan kinerjanya. Untuk klasifikasi ini biasanya diidentifikasikan dengan huruf awalan S, service untuk mesin 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 bensin, dan C untuk komersial untuk mesin diesel. Jadi S itu biasanya untuk digunakan untuk mesin bensin ya. Jadi S itu sebenarnya spark atau busi. Terus untuk C itu kompresi, yaitu mesin diesel. Kan kalau diesel kan nggak pakai busi ya, atau pembakarannya kan pakai kompresi. Oke. Oke, terus selanjutnya ini ada beberapa uh, urutan yang umum, yang dari yang biasa sampai yang terbaik dari menurut api. Oke. Ada ini yang bensin ya, yang spark. Oke. SA sampai SD. Nah, A sampai D ini grade yang biasa lah. Klasifikasi ini minyak untuk mesin yang lebih tua dan umumnya tidak dianjurkan untuk digunakan pada kendaraan modern. Jadi A sampai D ini digunakan pada mobil-mobil yang udah lawas. Oke. Selanjutnya ada SE sampai SF. E sampai F ini digunakan untuk mesin yang modern tetapi ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan standar ini. Oke. Maksudnya apa? Maksud dari mesin yang modern tapi ketinggalan zaman itu kayak dia mesinnya bagus, tapi ketinggalan standar dengan mobil yang dipakai pada tahun-tahun sekarang. Oke, selanjutnya ada SG sampai SH, memberikan perlindungan yang lebih baik dengan sesuai yang kendaraan yang membutuhkan performa standar. Oke, jadi ini SG sampai SH ini dipakai untuk apa ya? Sekarang dipakai untuk kendaraan-kendaraan umum yang apa ya, mesinnya standar tahun ini, tahun-tahun sekarang. Oke, selanjutnya ada SJ sampai SL. Diperkenalkan untuk menaikkan kontrol terhadap deposit dan keausan, cocok untuk kendaraan yang lebih baru. Jadi SJ sampai SL digunakan untuk pada mesin-mesin yang baru banget, yang baru launching, yang sekarang tahun 2023, yang mesinnya tahun 2022, 2023, ya tahun segituan. Oke. Selanjutnya ada SM sampai SN. Nah, SM sampai SN ini yang standar yang lebih modern dengan peningkatan perlindungan terhadap keausan, oksidasi, dan deposit pada mesin. Nah, rata-rata mobil zaman sekarang itu pakai model yang ini, SM sampai SN. Oke. Nah, ini yang paling bagus yaitu SP, standar terbaru yang pengetahuan saya terakhir, memberikan perlindungan lebih baik terhadap ketahanan pelumas dan memiliki performa mesin yang lebih tinggi. Oke, SP ini biasanya dipakai untuk setahu saya dipakai untuk kendaraan mesin yang lebih besar, kayak di atas 2000, di atas 3000 sampai 4000 cc, dan memiliki kekuatan horsepower yang sangat tinggi. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan oli transmisi dan oli garden ya. Oke. Oli transmisi dan oli garden itu dibedakan ya. Kalau transmisi itu ada labelnya, ada tulisan GL4, kalau garden GL5. Oke. Oli GL4 dan GL5 adalah dua jenis pelumas yang umumnya digunakan pada sistem transmisi kendaraan. Perbedaan utamanya terletak pada formulasi kimianya dan tingkat perlindungannya yang ditawar terhadap komponen transmisi. Oke, itu maksudnya. GL4 umumnya digunakan untuk transmisi manual dan beberapa transfer case. Sementara itu, GL5 biasanya digunakan untuk aplikasi yang lebih berat, seperti transmisi manual yang menerima beban yang lebih tinggi atau differential rear end pada truk dan kendaraan off-road. Satu perbedaan kunci yang adalah aditif anti-gesekan ekstra yang ada pada GL5 yang membuatnya lebih cocok untuk beban tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu
Meskipun GL5 dapat digunakan tempat GL5, sebaiknya tidak dipakai untuk memastikan perlindungan yang optimal. Oke, oke. Eh, itu apa ya? Video dari saya tentang menjelaskan tentang oli-oli dengan sepengetahuan saya. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf, dan kalau misalnya ada yang benar, itu dari saya sendiri. Oke, satu lagi info dari saya. Info pengetahuan saya itu kalau misalnya ganti oli itu usahakan jangan dalam kondisi panas ya. Kenapa? Oli panas kalau kena tangan itu bisa menyebabkan luka bakar ya. Jadi kurang apa menurut saya kurang aman untuk tangan. Tapi mempunyai kelebihan yaitu kalau misalnya ganti oli pada posisi panas itu oli pada keluar semua kan karena cair ya. Panas terus cair jadi oli itu keluar semua. Nah, jadi ya mempunyai plus minus kalau misalnya ganti oli pada posisi. Oke, kalau misalnya ganti oli pada posisi panas, oli itu cepat apa keluar semua tapi apa tidak safety banget. Kalau misalnya ganti oli pada posisi dingin, olinya aman tapi olinya tidak keluar semua. Oke. Itu sekian dari saya tentang pengetahuan saya tentang oli. Sekian dari saya Muhammad Rehan Dava 11 Tabi 2 absen 14. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.